Kita akan membahas tentang arsitektur miniatur Masjid Raya Baitur Rahman di Bantul. Miniatur Masjid Baitur Rahman di Bantul, Yogyakarta merupakan replika yang didesain untuk menyerupai Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh memiliki kemiripan dengan Taj Mahal di India. Dengan adanya menara dan kubah besar, desain masjid ini memang memakai gaya arsitektur Mogol. Namun dipadukan dengan berbagai unsur lain, termasuk budaya asli Aceh. Kubah besar berwarna hitam dan menara-menara tinggi yang elegan menjadi ciri khas yang dipertahankan dalam miniatur ini. Nah, miniatur Masjid Raya Baitur Rahman memiliki beberapa unsur arsitektur yang menyerupai masjid aslinya di Banda Aceh. Salah satu yang paling mencolok adalah kubah utamanya. Seperti itu. Nah, di masjid aslinya, kubah besar berwarna hitam menjadi ciri khas dan pusat perhatian dari Masjid Baitur Rahman. Miniatur ini meniru bentuk kubah tersebut dengan skala lebih kecil, namun tetap mempertahankan kemegahannya. Kubah besar ini juga melambangkan keesahan Tuhan, pusat spiritualisme umat, serta kemegahan arsitektur Islam. Desain kubah masjid ini mencerminkan gaya arsitektur Mogol yang menginspirasi banyak bangunan Islam di kawasan Asia Tenggara. Selain kubah, miniatur Masjid Baitur Rahman di Bantul ini juga memiliki minaret atau menara yang menyerupai dengan Masjid Raya Baitur Rahman yang aslinya di Aceh. Minaret-minaret ini dirancang dengan detail yang cermat, meniru struktur vertikal yang ramping dan tinggi dari aslinya. Meskipun ukurannya lebih kecil, minaret ini tetap memiliki unsur filosofis Islam, yaitu mencerminkan seruan untuk ibadah, azan, yang mengajak umat menuju ke Tuhan. Nah, elemen lainnya yang ditiru di miniatur masjid ini adalah pilar-pilar putih besar yang ada di sekitar bangunan masjid. Pilar-pilar ini memberikan kesan kokoh dan simetri yang juga diterapkan pada Masjid Raya Baitur Rahman yang asli. Warna pilar yang diberikan sentuhan putih menggambarkan kebersihan dan kesucian masjid ini. Pilar-pilar ini menonjolkan stabilitas dan keseimbangan desain arsitektur. Meski dalam skala yang lebih kecil, tapi makna filosofis Islam dari pilar-pilar ini adalah untuk mengekspresikan keteguhan iman dan solidaritas masyarakat Islam di Aceh. Nah, di sebelah barat masjid ini ada lahan kosong yang luas yang biasa bisa digunakan sebagai parkiran dan juga tempat untuk melakukan kegiatan agama lain bagi masyarakat, seperti kayak pembinaan agama dan juga kegiatan agama lainnya. Penggunaan ruang terbuka ini mengingatkan pada konsep yang sama di Masjid Raya Baitur Rahman yang sering menjadi pusat aktivitas masyarakat. Secara keseluruhan, miniatur Masjid Raya Baitur Rahman di Bantul berhasil mencerminkan elemen-elemen penting dari masjid aslinya. Meskipun dalam skala yang lebih kecil, unsur-unsur seperti kubah, menara, pilar, dan juga lahan terbuka yang luas tetap bisa mempertahankan esensi dari arsitektur masjid aslinya yang menjadi simbol ketangguhan, terutama karena Masjid Raya Baitur Rahman tetap mampu berdiri kokoh meskipun dilanda oleh tsunami Aceh pada tahun 2004. Ornamen adalah ragam hias yang digunakan untuk memperindah bangunan. Umumnya berbentuk geometris, flora, dan kaligrafis yang diterapkan pada bagian interior. Ornamen flora, motif tumbuhan, yang diterapkan pada pagar, tralis, pintu, dan jendela masjid. Pola ini disebut sebagai bunga hias, seperti motif selungga, awan owen, pucuk rebung, dan lain-lain. Ornamen kaligrafi. Ornamen kaligrafi biasanya menggunakan motif tulisan kaligrafi yang dari bahasa Arab, yang biasa mengambil salah satu ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk melestarikan ayat Al-Quran tersebut. Biasa dapat ditemukan di tempat pengimaman, tempat imam memimpin ibadah sholat. Ornamen geometri. Ornamen geometri biasanya menggunakan bidang atau garis untuk menggambarkan suatu objek menggunakan bentuk spiritualnya dan bukan bentuknya yang asli. Seperti bentuk bintang pada ukiran, dan juga bentuk kotak pada kaca patri, dan juga beberapa lampu gantung di sekitar.
Ornamen masjid memiliki berbagai fungsi yang penting. Yang pertama ada estetika. Fungsinya untuk mempercantik masjid, menciptakan suasana yang lebih sakral, dan menarik bagi jamaah. Yang kedua ada identitas budaya. Berfungsi sebagai mencerminkan budaya dan tradisi setempat, sehingga membantu mengidentifikasi masjid dalam konteks sosial dan historisnya. Yang ketiga, ada simbol spiritual. Fungsinya untuk mengandung simbol-simbol keagamaan yang mendalam seperti kaligrafi, yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran, yang berfungsi sebagai pengingat spiritual. Yang keempat, ada fungsi pendidikan. Berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi jamaah, terutama untuk anak-anak, untuk mengenal nilai-nilai pada Islam. Yang kelima, menghadirkan ketenteraman. Berfungsi sebagai menciptakan rasa tenang dan damai, mendukung konsentrasi dalam beribadah. Yang keenam, ada fungsional. Berfungsi sebagai fungsi praktis seperti ventilasi atau pencahayaan yang terintegrasi dalam desain arsitek. Beberapa contoh macam dan fungsi ornamen. Yang pertama ada motif geometris. Pola yang terdiri dari bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, lingkaran yang diatur dalam konfigurasi simetris, berfungsi untuk mencerminkan keteraturan dan keindahan. Motif ini juga melambangkan kesatuan dan keabadian dalam Islam, menghindari representasi dan figuratif. Selanjutnya ada kaligrafi. Seni menulis dalam huruf Arab seringkali menggunakan teknik gaya yang beragam, seperti nas, tulut, atau dinawi. Fungsinya untuk menyampaikan pesan spiritual, mengingatkan jamaah akan ajaran Islam, dan memperindah interior masjid. Kaligrafi seringkali diletakkan di tempat-tempat yang terlihat jelas, seperti dinding-dinding dan langit-langit. Selanjutnya ada ukiran kayu dan batu. Detail dekoratif yang diukir pada material seperti kayu atau batu. Seringkali mencakup motif flora, fauna, atau geometris. Fungsinya sendiri untuk menambah dimensi dan tekstur pada arsitektur masjid sekaligus mengekspresikan keterampilan seni tradisional. Kaca patri, jendela yang terbuat dari kaca berwarna, seringkali terdiri dari berbagai warna dan pola. Fungsinya sendiri untuk menciptakan efek cahaya yang indah dan atmosfer spiritual di dalam masjid. Kaca patri seringkali menggambarkan tema-tema Islamik atau cerita-cerita moral. Yang selanjutnya ada mimbar. Platform tempat imam memberikan khotbah seringkali dihiasi dengan ornamen dan kaligrafi. Fungsinya sendiri untuk menjadi pusat perhatian saat ceramah dan simbol kewenangan spiritual, memperkuat para iman dalam komunitas. Yang selanjutnya ada mihrab. Mihrab adalah niche atau ruang kecil yang menunjukkan arah kiblat Ka'bah di Mekah. Fungsinya untuk menjadi paduan arah sholat dan seringkali didekorasi dengan ornamen yang kaya mencerminkan kesakralan tempat tersebut. Kubah. Kubah adalah atap bulat yang biasa terletak di atas ruang sholat, seringkali dihiasi dengan ornamen dan mosaik. Fungsinya sendiri untuk menggambarkan keagungan dan keindahan arsitektur masjid. Kubah juga berfungsi sebagai simbol langit dan kehadiran Tuhan. Yang terakhir ada pilar dan kolom. Pilar dan kolom adalah struktur penyangga yang mendukung atap dan sering dihiasi dengan ukiran dan motif. Fungsinya memberikan stabilitas pada bangunan dan menjadi elemen dekoratif yang menambah estetika interior masjid. Setiap ornamen tidak hanya mempercantik masjid, tetapi juga memiliki makna yang dalam dan kaya, mencerminkan tradisi dan nilai-nilai spiritual dalam Islam. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam yang juga disebut dengan Baitullah atau Rumah Allah. Masjid pertama dalam sejarah dibangun pada tahun pertama Hijriah tahun 622 Masehi oleh Rasulullah SAW. Miniatur Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dibangun atas galangan dana warga Aceh yang tinggal di Yogyakarta karena telah melihat Pemda DIY atas perhatian tanah kelahirannya. Masjid ini sendiri dibangun oleh arsitektur asal tanah Rencong sehingga ornamennya kental khas Aceh. Keseluruhan arsitektur Masjid Raya Baitur Rahman Aceh yang berada di Yogyakarta sangat mirip dengan bangunan aslinya, namun ukurannya yang lebih kecil menyebabkan disebutnya sebagai miniatur Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman di Yogyakarta memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, terutama dalam arsitektur interior dan ornamen-ornamennya. Pentingnya sejarah arsitektur interior dan ornamen masjid ini terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, warisan budaya. Arsitektur masjid ini mencerminkan identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat. Gaya arsitektur dan ornamen merupakan hasil perpaduan antara lokal dan pengaruh arsitektur Islam dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, simbolisme keagamaan. Ornamen di Masjid Raya Baitur Rahman memiliki makna simbolis dalam mencerminkan nilai-nilai agama dan spiritualitas Islam. Motif geometri, kaligrafi Arab, dan pola-pola tumbuhan memiliki makna filosofis yang menggambarkan keesaan Allah.
Yang ketiga, konservasi dan pelestarian. Perlu diketahui latar belakang desain dan teknik yang digunakan dalam pembangunan masjid, membantu arsitek modern dan ahli konservasi untuk menjaga keaslian bangunan. Dan yang terakhir, evolusi arsitektur Islam. Masjid ini menunjukkan perkembangan arsitek Islam di Indonesia, dari desain kolom kubah hingga detail ukiran ornamen. Nah, memahami sejarah ornamen pada masjid ini membantu kita melihat perubahan dan inovasi dalam arsitektur Islam dari waktu ke waktu. Dalam memahami sejarah arsitektur dan ornamen di masjid ini, kita dapat menghargai nilai artistik, spiritual, dan budaya sebagai simbol identitas dan kebanggaan masyarakat. Kesimpulannya, miniatur Masjid Baitur Rahman di Bantul, Yogyakarta menampilkan arsitektur mirip Masjid Baitur Rahman asli di Banda Aceh. Desainnya mencerminkan gaya arsitektur Mughal dengan kubah hitam dan menara tinggi. Miniatur ini simbol solidaritas sosial setelah tsunami 2004, dijalankan oleh komunitas Aceh di Yogyakarta sebagai tanda terima kasih atas bantuan dari Yogyakarta.